Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kita akan membahas Barcelona. Fans Barcelona pasti gembira karena Barcelona memetik 3 poin pertama di musim baru dengan pelatih baru Hansi Flick. Sebuah era baru dengan Hansi Flick. Sebuah perubahan yang dibawa oleh Hansi Flick ke Barcelona. Perubahannya apa? Yaitu gaya melatih dan juga pola latihan yang diterapkan kepada pemain Barcelona. Seperti kita ketahui bahwa Barcelona menang 2-1 lawan Valencia di Stadion Mestalla, sebuah laga yang cukup berat karena Barcelona tertinggal lebih dahulu lewat gol Hugo Duro di menit ke 44 ya. Tapi Barcelona mampu menyamakan skor lewat Robert Lewandowski di injury times babak pertama. Sebuah orkestrasi serangan yang bagus. Di awal babak kedua, menit ke-49 Barcelona mendapatkan hadiah penalti karena Raphinha dilanggar. Pada laga ini memang sedikit agak mengagetkan buat saya sendiri ya, melihat bagaimana Hansi Flick meracik Barcelona di tengah deretan cedera pada beberapa pemain seperti Frenkie de Jong dan juga Gavi yang masih dalam pemulihan. Hansi Flick terpaksa memainkan dua gelandang bertahan muda, Marc Bernal dan juga Marc Casado. Dua pemain ini menjalani debut sebagai starter. Dan Hansi Flick sudah memperlihatkan seperti apa gaya main yang diinginkannya. 4-2-3-1, sebuah pakem yang tidak biasa buat Barcelona. Walaupun bukan tidak pernah dipakai, tapi 4-2-3-1 ini khas Jerman banget ya. Bukan khas Barcelona, tapi itu tidak masalah. Perubahan yang dilakukan Hansi Flick pada awal babak pertama, kita lihat bahwa Barcelona lebih banyak diserang. Di situ kelihatan sekali bahwa gelandang bertahan Barca tidak bisa tampil maksimal. Kebalikan terjadi saat Barcelona kebobolan. Setelah kebobolan itu, Barcelona mulai balik menyerang dan menemukan gaya permainan mereka lewat 2 gol dari Robert Lewandowski. Kita tahu bahwa era Hansi Flick membawa perubahan, yaitu dalam pola latihan. Hansi Flick membuat para pemain lebih kekar karena konon di Barcelona satu hal yang kurang diperhatikan yaitu soal kekuatan fisik pemain. Jadi lebih banyak ke taktik. Itulah mengapa saat melawan Bayern Munchen, Barcelona selalu kedodoran. Sejak era Guardiola bahkan ya. Luis Enrique, sampai juga era Xavi Hernandez. Nah, Hansi Flick ini tahu, dialah yang membawa Munchen menang 8-2 lawan Barcelona di Liga Champions 2019-2020, di mana Bayern Munchen jadi juara. Saat itulah dia membantai Barcelona 8-2. Sepertinya mudah gitu. Tapi ternyata fisiklah yang menentukan. Walaupun saat itu Barcelona masih ada Luis Suarez, masih ada Lionel Messi. Tapi tidak berkutik, 8-2. Nah, di pertandingan melawan Valencia, kita tahu bahwa memang Barcelona sempat kedodoran di awal babak pertama. Tapi ada perubahan ya, dari pola latihan yang lebih keras. Terlihat bahwa pertahanan Barcelona lebih kokoh ya. Walaupun penampilan dari bek Inigo Martinez tidak maksimal menurut saya ya. Masih lebih baik Andreas Christensen. Dia juga karena Inigo Martinez Barcelona kebobolan karena tidak menerapkan pola offside yang tepat. Nah, kalau Pau Kubarsi sebagai bek muda tampil dengan cukup bagus. Walaupun
back tengah kurang optimal, tapi pertahanan Barcelona lebih kokoh. Dulu-dulu ya, Barcelona ini kerap mati langkah setiap kena serangan balik. Tapi sekarang fisik pemain terlihat sekali ya. Bisa bertahan dengan rapat saat diserang balik. Karena semua lawan di La Liga biasanya menerapkan serangan balik setiap kali melawan Barcelona. Nah, itulah perubahan yang dilakukan oleh Barcelona di era Hansi Flick. Nah, kita tahu bahwa Barcelona awalnya ingin merekrut Nico Williams, tapi yang didapatkan Barcelona hanya Dani Olmo. Ya, Nico Williams memang seorang winger yang ideal. Namun, harusnya dari jauh-jauh hari Barcelona sudah menyiapkan untuk melepas Raphinha. Karena Nico Williams mahal, maka akhirnya transfer tidak terjadi, walaupun kabarnya pengaruh dari sang kakak Inaki Williams lah yang membuat dia bertahan di Athletic Bilbao. Tapi masih ada peluang dia gabung di musim-musim berikutnya. Itu tergantung juga penawaran Barcelona kepada Athletic Bilbao. Tanpa Nico Williams, menurut saya Barcelona sudah melimpah ya kekuatan pemain-pemain mudanya. Mulai dari Pau Cubarsí, Alejandro Balde, dua gelandang bertahan, Marc Bernal dan Marc Casado. Untuk utamanya Marc Casado, walaupun posturnya hanya 172 cm, ternyata dia bermain cukup baik sehingga dipertahankan sampai 90 menit. Yang agak aneh memang saat Raphinha ditempatkan di tengah sedangkan Ferran Torres di kiri. Nah, itulah mungkin semacam eksperimen ya. Sedangkan Lamine Yamal optimal sekali sebagai winger kanan atau penyerang kanan. Dialah yang memberi assist pertama untuk gol dari Robert Lewandowski. Jadi dengan kekuatan-kekuatan muda inilah Barcelona membangun harapan untuk lebih kuat. Dan saya senang karena Barcelona punya kedalaman di skuad ya, dengan pemain-pemain muda, belum lagi Pedri, lalu Fermin Lopez ya, belum main Dani Olmo. Itu sudah cukup menurut saya ya untuk bersaing di La Liga, untuk kembali merebut gelar juara. Nah, pertanyaannya dengan skuad yang ada sekarang, apakah sudah siap saingi Real Madrid ya dalam mengejar banyak gelar? Karena apapun, walaupun Barcelona beberapa musim terakhir kalah jauh dari Real Madrid, pasti pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan hadir. Dan menurut saya, kalau dilihat dari kemewahan pemain, memang Barcelona kalah ya. Ya bagaimanapun, kita lihat lini serang Real Madrid, Vinicius, Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Rodrigo, Fede Valverde. Di belakang ada Dani Carvajal dan juga Ferland Mendy. Di tengah masih ada pemain senior. Belum lagi Arda Güler, belum lagi Endrick. Ya, kalau dilihat dari mewah, memang kalah ya. Tapi menurut saya dengan skuad yang ada sekarang, Barcelona bisa menyaingi Real Madrid di beberapa kompetisi. Hanya saja mungkin tinggal pemilihan pemain yang tepat, karena mungkin di laga pertama Hansi Flick masih ingin melihat ya. Dan kelihatan sekali Inigo Martinez dan Ferran Torres tidak maksimal. Di posisi penyerang nomor 10 ya Pedri lah, atau Dani Olmo. Terus di kiri ya Raphinha, sedangkan di posisi kanan Lamine Yamal pastinya tetap nomor 1. Di posisi gelandang bertahan ini yang menjadi pertanyaan, karena rumornya si Ilkay Gundogan ingin pergi ya, dan Frenkie de Jong masih cedera. Tapi diharapkan Ilkay Gundogan tidak pergi dulu gitu ya, karena masih dibutuhkan untuk sebagai gelandang bertahan yang berpengalaman di Barcelona. Jadi menurut saya Barcelona bisa menyaingi dengan pemain muda yang ada sekarang, walaupun tanpa Nico Williams.
masih ada Dani Olmo dan sederet nama-nama muda lainnya. Fermin Lopez saja belum main. Sehingga menarik untuk ditunggu bagaimana persaingan Madrid dan Barcelona di masa mendatang. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga menjadi informasi yang baik untuk teman-teman semua. Dan pastinya salam olahraga.